Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang Dudung Abdurrahman ya, yang sebut hibah 16 miliar dari Gubernur Anies nilainya kecil, dan langsung dibalas statement dari politisi PKB, mestinya Anda berterima kasih ya. Ini terkait dengan pernyataan Kasat ya, Jenderal Dudung Abdurrahman yang kembali viral ya, mempertanyakan sumbangsi dari Gubernur Anies ya, mantan Gubernur Anies yang hanya menyumbangkan sedikit padahal perannya banyak. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Fajar.co.id. Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ini kini kembali viral. Pernyataan itu terkait dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kalah dirinya menjabat sebagai Panglima Daerah Pangdam Kodam Jaya. Dudung menjabat Pangdam Jaya pada 2020 sampai 2021. Selama menjabat, ia dan jajarannya mengklaim berhasil mengamankan Jakarta dari ancaman kelompok radikal. Nah, ini persoalan ya, garis bawah. Apalagi zaman-zaman saya dulu begitu banyak kelompok radikal yang akhirnya bisa kita amankan, ujar Dudung dalam acara peresmian Museum Jayakarta di Kodam Jayakarta, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Alumni Akademi Militer Akmil 1988 itu juga menyampaikan daerah operasi militer Kodam Jaya merupakan daerah yang ramai akan berbagai macam isu. Kalau di sini setiap saat politik dan segala macam harus ekstra, kata Dudung. Kendati begitu, dia sempat menyayangkan kala Kodam Jaya hanya mendapatkan hibah sebesar 16 miliar dari Pemprov DKI Jakarta yang kala itu dipimpin Anies Baswedan. Jumlah itu menurutnya kecil dibandingkan dana hibah Pemprov DKI ke unit militer lain, sementara Lakespra 84 miliar rupiah, Kostrat 52 miliar rupiah, Kopassus rupiah 48 miliar, Mabes AD saja dapat 43 miliar urainya. Pernyataan tersebut tentu saja dikritik sejumlah warganet. Netizen menilai pernyataan tersebut tidak pantas diucapkan, apalagi dana hibah bukanlah keharusan bagi Pemprov kepada TNI. Mestinya Anda berterima kasih diberi hibah oleh Anies. Hibah dari Pemprov juga bukan buat Anda tetapi institusi TNI, tulis politisi Partai Kebangkitan Bangsa Umar Hasibuan melalui akun Twitternya @umarhasibuan77 sembari menautkan berita terkaitnya. Kemudian halaman 2, cuitan tersebut ramai dikomentari netizen. Kok tidak bersyukur TNI itu sudah punya anggaran sendiri di APBN, hibah itu hanya bersifat bantuan, kritik salah satu netizen. 2020 hingga 2021 APBN terkoreksi karena pendapatan turun dan sebagian besar dialokasikan untuk penanggulangan COVID dan bantuan sosial tulis lainnya. Mestinya malu ya institusi TNI ngemis hibah ke Pemda, APBN tak mampu hidupi, cuap netizen lainnya. 16M untuk nurunin baliho, sindir lainnya ya. Iya, itu ya sobat sekalian terkait dana hibah yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan kepada Pangdam ya, Kodam Jaya yang saat itu dijabat oleh Kasat yaitu Dudung Abdurrahman ya. Itu hanya berjalan kurang lebih setahun ya, tetapi yang disampaikan dalam hal dana hibah itu disampaikan hanya sangat kecil, 16 miliar dibandingkan dengan unit militer yang lain ya. Apa yang ingin saya komentari ya, kembali lagi pada dana hibah itu sendiri ya, kita ketahui itu bukan kewajiban dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita merunut pada anggaran TNI itu sudah ada dalam APBN. Jadi seharusnya memang tidak mendapat bukan merupakan kewajiban dari Pemprov DKI untuk memberikan dana yang terlihat seperti kewajiban.
Justru yang kita sayangkan adalah adanya statement bahwasanya tugas Pangdam Jaya, yaitu Kodam ya, yang dipimpin oleh Dudung Abdurrahman ini ya, apakah ini cukup untuk karena sudah menjalankan aktivitasnya melawan yang namanya radikalisme. Nah, ini juga menjadi underlying ya, bahwasanya masalah kita ya, ataupun masalah yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta tidak jelas apa itu radikalisme, karena ini juga wilayahnya abu-abu dan sering dijadikan sebagai basis alasan ya untuk melakukan tugasnya ya. Tugas TNI ada sendiri ya, tugas TNI ada sendiri. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ya, pasal 7 itu menyebutkan tugas TNI itu jelas, yaitu menegakkan kedaulatan negara ya, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi harus menempatkan tugas sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan undang-undang atau konstitusi. Nah, kita juga menyayangkan ya, kenapa yang jadi yang jadi fokus perhatian adalah memerangi radikalisme ya. Jadi tugas TNI yang harusnya ada adalah mempertahankan keutuhan negara NKRI. Yang terlihat bahwasanya yang menjadi ancaman tentu saja ketika ancaman yang terberat tentu saja organisasi yang ingin memisahkan diri ya, yaitu misalnya OPM ya. OPM dari dulu hingga sekarang itu belum terselesaikan. Justru sekarang bisa membaca arah pergerakan dari pemerintah atau TNI ini sendiri. Jadi terlihat tidak begitu tegas dan tidak begitu segera menangani ya kasus ini, sehingga kasus OPM itu terjadi berlarut-larut. Padahal potensi dari TNI itu sendiri sangat besar ya, dengan jumlah personil hampir kurang lebih menyamai lah sama institusi kepolisian yang seharusnya bisa melaksanakan tugasnya sesuai konstitusi, yaitu melindungi ya, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara RI ini terancam ya dari rongrongan ya pihak separatis yang terus menerus tidak hanya ingin memisahkan diri, tapi melakukan ancaman ya yang sifatnya itu fisik, dan sudah melakukan ya tindakan ekstrim sampai pembunuhan, tidak hanya untuk warga sipil tapi juga untuk personel TNI itu sendiri. Jadi itu sebenarnya ancaman yang paling nyata di negeri ini, daripada terus-menerus mengatakan bahaya di depan itu adalah radikalisme. Radikalisme nggak jelas gitu ya, musuhnya apa, masih abu-abu. Dan ini terus-menerus digaungkan seakan-akan ini ada musuh utama di negeri ini. Padahal kita ketahui musuh yang benar-benar nyata yang bisa menggerogoti ataupun menyengsarakan rakyat ya ada the common enemy, yaitu korupsi. Ini yang tidak pernah, atau extraordinary crime ya, yang tidak pernah disentuh dan tidak pernah diproses dengan tegas ya. Termasuk kalaupun untuk TNI mengatasi radikalisme ataupun yang berkaitan dengan civil society, ada institusinya sendiri, yaitu kepolisian. Jadi kepolisian itu sudah ada tugasnya, tupoksinya sendiri berdasarkan konstitusi ya. TNI juga berdasarkan konstitusi. Justru yang berkaitan dengan masyarakat sipil harusnya sudah ditangani oleh institusi kepolisian. Nah, tugas TNI tentu saja jelas bahwasanya tidak menempatkan tugasnya sesuai konstitusi dan tidak bermain ya sifatnya abu-abu ya, apalagi mengatasi yang sifatnya radikalisme yang tidak jelas ya. Kemudian terorisme ya, itu kan sudah ada yang mengatasi sendiri, yaitu institusi kepolisian. Dan
kita ketahui anggaran TNI itu sudah besar ya, anggaran TNI itu sudah besar. Jadi anggaran TNI itu sudah besar, termasuk juga institusi Polri itu sudah besar. Tetapi yang kita sayangkan adalah masih aja terjadi korupsi ya di institusi polisian ya, suka atau tidak sesuai pemberitaan ya. Itu bisa dilihat dari banyaknya personil dari institusi kepolisian yang ya hartanya selangit, padahal kalau kita melihat misalnya untuk kasus Sambo sendiri gaji hanya 35 miliar ya, 35 juta, tetapi di rekeningnya itu bisa sampai triliunan ya. Nah, itu harus dipertanyakan. Pun juga untuk kepemilikan rumah yang harganya miliaran untuk kasus Sambo sendiri ya, kemudian juga patut diduga terkait dengan bisnis yang bisnis judi online ya, kemudian menjadi backing ya untuk illegal mining dan lain sebagainya. Pun juga untuk TNI sendiri sebenarnya sudah ada tugasnya ya. Yang paling berat adalah tentu saja menjaga keutuhan ya, kedaulatan NKRI yang sekarang lagi bermasalah. Misalnya di mana? Di OPM ya. OPM itu harus benar-benar ditangani ya. Karena kita melihat ya OPM itu terkesan kenapa terus melakukan teror ya, karena melihat tidak ada ketegasan yang dari TNI ya, dan juga goodwilling dari pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Papua ya. Nah, kalau orang berbicara masalah Papua, mereka sangat hati-hati sekali ya, terkesan ada yang kekuatan besar di balik itu semua yang mereka tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan untuk menahan ya gubernurnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu ya masih banyak perhitungan ya. Terkesan tidak mempunyai kedaulatan yang harusnya kita harus introspeksi diri ya. Bahwasanya kita itu harus sesekali harus bersikap tegas, lugas, dan untuk tindak pidana atau tindak kejahatan yang benar-benar merugikan negara, yang misalnya korupsi yang sudah ditentukan ya, korupsi yang dilakukan oleh gubernurnya itu harus benar-benar bertindak tegas ya, tanpa diskriminasi, dan juga harus berkeadilan. Nah, untuk TNI ya, memang kekuatannya sangat luar biasa ya, potensinya sangat luar biasa. Personel-personelnya mempunyai kemampuan yang luar biasa, dari unjuk gigi di serangkaian event yang dilakukan ya, dengan mempunyai kemampuan individu maupun kemampuan tempur ya, harusnya bisa bergerak untuk bersikap tegas ya. Jadi dulu itu kita menjadi macan Asia yang mampu ditakuti oleh negara lawan gitu ya. Dan sekarang terkesan ketika ada persoalan masalah keutuhan negara NKRI yang beberapa kelompok ini ingin memisahkan diri, misalnya OPM, kita kurang dalam hal tindakan tegas. Harusnya seperti yang disampaikan oleh mantan personel TNI, misalnya Ruslan Boton, yang berani ya untuk ditempatkan untuk mengatasi OPM dengan latihan 3 bulan ya, itu seharusnya harus sikap yang harus ditunjukkan TNI kepada orang-orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai pengalaman ketika Timor itu lepas ya, dan itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Satu wilayah lepas, dan itu tentu saja banyak sekali faktor, diantaranya adalah ketidaktegasan kita untuk mengambil sikap terhadap orang-orang yang benar-benar ingin merongrong ya negara kesatuan ini menjadi terpecah belah ya, menjadi separatis dan lain sebagainya. Pun juga untuk ketegasan kita harus kita tunjukkan supaya kita itu berdaulat ya, misalnya di LCS atau Laut Cina Selatan yang memang butuh tindakan tegas ya, dan tidak boleh abu-abu. Kan kita ketahui personal kita lengkap, meskipun kita misalnya dalam jumlah alutsista masih kurang lebih masih kalah dengan China ya, tetapi ketika kita mempunyai ketegasan ya, berdaulat, menunjukkan sikapan
sikap tegas kita, ya kita akan ya diperhitungkan di kancah internasional ya. Kalau kita terus-menerus misalnya hanya berkutat ya, untuk TNI hanya berkutat masalah lokal saja, misalnya untuk wilayah civil society yang sudah ada yang mengurusi, yaitu institusi Polri, maka ya keberadaan TNI itu harus dievaluasi ya, karena seharusnya TNI itu harus benar-benar menjalankan tugas sesuai undang-undang ya, mempertahankan kedaulatan NKRI yang sekarang lagi bermasalah ya, di OPM ya, di Papua, dan juga LCS yang juga bermasalah. Itu lebih ditekankan daripada hanya mengurusi urusan lokal yang itu sudah ada yang mengurusinya, yaitu institusi Polri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.